Ingat, apabila kita mengingat Rasulullah, kita mengingat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat, dengan berwasilah, dengan bertawasul, dengan kerinduan dan cinta kita, sesungguhnya kita pada hakikatnya telah mengingat Allah yang mutlak, bukan Allah yang sekedar bayang-bayang, bukan Allah yang sekedar maknawi, bukan Allah yang sekedar simbol, tetapi kita mengingat Allah yang mutlak. Namun apabila kita berzikir Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan dan memuji nama Allah, tetapi tidak menyertakan kerinduan, tidak menyertakan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita temui hanya simbol-simbol, yang kita temui hanya maknawi, yang kita temui hanya bayang-bayang daripada Allah, kita tidak akan pernah sampai dan menyaksikan zat yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menyaksikan Allah yang mutlak tidak ada jalan lain kecuali jalan untuk mencintai Rasulullah. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Banyak sekali yang bertanya tentang apakah Allah itu bisa ditemui di dunia ini. Kalau toh Allah itu bisa ditemui di dunia ini, bagaimana tanda-tandanya dan bagaimana rasanya? Jawabannya adalah bisa. Tetapi kita di dunia ini tidak bisa menyaksikan Allah, bertemu Allah secara mutlak. Tetapi kita hanya bisa menemui Allah secara maknawi. Di dunia ini, di alam nyata ini, di alam keberadaan ini, di alam semua wujud kebendaan ini, kita hanya mampu menemui Allah secara maknawi, tidak menemui Allah secara hakiki atau mutlak. Sehingga apabila seseorang di dalam belajar ma'rifat, dia menyatakan bahwa dirinya bisa bertemu Allah secara mutlak. Secara mutlak itu ya secara utuh diri pribadi daripada Allah itu sendiri, maka dapat dipastikan bahwa keyakinan dia akan menyesatkan dirinya sendiri, dan apabila diajarkan kepada orang lain akan menyesatkan orang lain. Maka siap-siap apabila kita atau di dalam kehidupan kita ini ada seorang pengajar rohani atau seseorang yang mengaku dirinya telah mengenal Allah, telah bermakrifat kepada Allah, namun dia menyatakan dirinya sebagai Allah, itu perlu disambit dengan sandal kita. Seperti halnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyambit makhluk yang menyatakan Allah di saat Kanjeng Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir. Di situ diceritakan bahwa ada makhluk yang mengaku sebagai Allah di dalam zikir Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka disambitlah makhluk tersebut dengan sandal daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kisah ini sebagai perlambang, sebagai pertanda apabila ada seseorang yang orang tersebut nyata-nyata sebagai makhluknya Allah dan menyatakan dirinya itu adalah Allah kepada diri kita, bahkan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, atau mengajarkan sebuah pemahaman bahwa dirinya itu Allah, maka orang tersebut layak kita sambit dengan kelompen kita, dengan sandal kita, seperti halnya yang dilakukan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena di dunia ini kita hanya bisa bertemu Allah secara maknawi, maka tidak ada
pengakuan yang keluar dari luar diri kita, atau pengakuan dari orang lain yang menyatakan dirinya sebagai Allah, karena semuanya itu merupakan bayang-bayang daripada Allah. Perbedaan antara bayang-bayang dan yang mutlak adalah sesuatu yang berbeda. Bayang-bayang dia tidak bisa bergerak apabila tidak digerakkan. Dia tidak bisa melihat apabila tidak diberi penglihatan, dan dia tidak bisa mendengar apabila dia tidak diberi pendengaran, dan dia tidak hidup apabila tidak diberi kehidupan. Begitu seterusnya. Sehingga bayang-bayang ini tidak bisa menyatakan dirinya sebagai Allah. Pernyataan itu hanya cukup berada di dalam hatinya. Di dalam hatinya bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun kecuali daya dan upaya daripada Allah. Tidak bisa dan tidak boleh dinyatakan keluar daripada lisannya, keluar daripada pernyataannya, keluar daripada pengakuannya. Ini yang disebut bayang-bayang. Makhluk ini disebut bayang-bayang sekaligus disebut maknawi, tanda-tanda, simbol-simbol daripada keberadaan Allah itu sendiri. Salah satu contoh, kalau Allah di dalam dunia ini hanya mampu kita kenali bayang-bayangnya, hanya mampu kita kenali simbol-simbolnya, dan hanya mampu kita kenali maknawinya, adalah ibarat gelas, ibarat cangkir ini. Ini namanya cangkir yang saya pegang ini. Cangkir ini wujud ada sehingga nampak dan bisa kita pegang wujudnya. Sifat wujudnya cangkir ini adalah sifat wujudnya Allah yang didohirkan ke dalam cangkir ini, sehingga cangkir ini ada dan wujud sehingga kita bisa melihat dan memegangnya. Nama cangkir, sehingga kita bisa menyebut cangkir, itu juga sebuah nama yang bersumber daripada Allah. Sebuah huruf, sebuah kata, sebuah sebutan, sebuah nama yang bersumber daripada Allah, sehingga dia disebut cangkir. Nama Allah, huruf Allah, sebutan dari Allah dikaruniakan kepada wujud ini sehingga dia disebut cangkir. Lalu sifat dan perbuatan daripada cangkir itu apa? Untuk mewadahi, untuk dijadikan tempat, bisa itu air minum, bisa itu kopi, bisa itu teh, dan lain sebagainya. Ya, lalu zat cangkir ini apa? Ada zatnya, ada. Apa rasa di dalam cangkir ini? Macam-macam rasanya. Kalau dipukulkan di kepala ya sakit, ya kan? Kalau digigit ya keras dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan sakitnya, tidak bisa kita jelaskan kerasnya. Ya, hanya kita rasakan apabila kita dipukul atau kena pukulan cangkir, rasanya sakit itu bagaimana, atau kerasnya cangkir itu bagaimana kalau kita gigit, kita kunyah dan lain sebagainya. Paham? Jadi wujudnya dari Allah, namanya dari Allah, perbuatan atau karakter cangkir ini dari Allah, zatnya dari Allah. Tetapi ini tidak mutlak. Kita menganggap segala sesuatu ini adalah Allah, termasuk cangkir ini, itu adalah secara maknawi, simbol. Kalau kita meyakini bahwa ini mutlak, maka kafir kita. Kafir kita. Ini adalah bayangan maknawi atau simbol daripada Allah. Di dalam kita mempelajari ilmu ma'rifat, sehingga kita tetap di dalam keselamatan, maka tidak ada yang lain yang kita lakukan, bahwa kita memandang segala sesuatu ini adalah simbol-simbol daripada Allah.
maknawi daripada Allah, tanda daripada Allah, dan sebaiknya kita memperlakukan segala sesuatu ini dengan kadar yang sama, karena segala sesuatu ini adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengenal maknawi, tanda-tanda dan simbol-simbol, semuanya ini diliputi oleh Allah, semuanya ini diliputi oleh cahaya Allah, sehingga hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bisa menerima semua wujud, semua keberadaan, semua keadaan itu dengan kadar yang sama. Selanjutnya, apabila kita ingin mengenal Allah lebih mutlak lagi, maka tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah yang lebih mutlak dari sekedar maknawi, dari sekedar bayang-bayang daripada Allah. Jalan satu-satunya adalah dengan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena hanya Muhammad, hanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah lah yang mengenal Allah, yang bertemu Allah di dunia ini. Maksudnya di dunia ini adalah di dalam kondisi jasad masih ada ruhnya. Hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau Isra Mi'raj. Maka apabila diri kita ingin mengenal Allah yang maha mutlak, yang lebih mutlak, tidak mengenal Allah sekedar bayang-bayang, sekedar makna-makna, sekedar tanda-tanda, dan sekedar simbol-simbol, maka kita harus lebih mencintai junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam segala sesuatu, marilah kita wasilahkan doa kita, perbuatan kita, sholawat kita wasilahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mewasilahkan doa, sholat, ibadah, pekerjaan yang kita lakukan, maka doa, sholawat, ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan akan sambung kepada Allah yang mutlak. Tidak hanya sekedar sambung kepada simbol-simbol, tanda-tanda, makna-makna daripada Allah, tetapi sambung kepada Allah yang mutlak. Kita harus mencoba untuk merenung, berpikir. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Makna daripada Allah bersolawat kepada Nabi adalah seakan-akan penjelasannya seperti ini. Jadi Allah itu selalu bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, siapa saja yang berdoa atasmu, siapa saja yang berdoa tetapi tidak meninggalkan engkau, berwasilah kepadamu, bertawasul kepadamu, siapa saja yang bekerja dengan menyertakan engkau ya Muhammad, siapa yang sholat, yang beribadah dengan selalu menyertakan engkau ya Muhammad. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berdoa dengan menyertakan Rasulullah, dengan cara cinta, dengan cara tawasul, dengan cara bersolawat kepada Rasulullah, adalah orang-orang yang dilihat pertama kali oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan, diprioritaskan, seperti halnya Allah memprioritaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang-orang yang bersolawat, orang-orang yang selalu bertawasul di dalam ibadahnya, di dalam doanya, di dalam pekerjaannya, maka barulah Allah melihat, menyaksikan, memperhatikan orang-orang yang beribadah, berperilaku, bekerja, berdoa yang tidak membawa nama Muhammad, tidak membawa wasilah, dan tidak membawa sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu juga dengan makna malaikat bersolawat. Apabila kita bekerja, beribadah, berdoa, selalu berwasilah kepada Rasulullah dengan solawat, dengan tawasul, berkirim Al-Fatihah, maka malaikat itu akan mengutamakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersolawat, yang berwasilah, yang bertawasul kepada Rasulullah di dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Jadi salah satu jalan untuk mengenal Allah yang lebih mutlak, maka tidak ada jalan yang lain kecuali jalan untuk mencintai Rasulullah, untuk selalu bersolawat, berwasilah, bertawasul, rendah hati kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau maka kita tidak akan pernah, tanpa Rasulullah maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah yang mutlak. Yang kita temui adalah simbol-simbol maknawi dan huruf-huruf yang meliputi segala sesuatu. Meskipun itu huruf daripada Allah, yang bersumber daripada Allah, semua wujud itu bersumber daripada Allah, tetapi yang kita temui adalah hanya bayang-bayang. Kita tidak akan pernah menemui Allah yang maha mutlak, Allah yang benar-benar mutlak. Marilah kita selalu bersolawat, kita berbanyak ingat kepada Rasulullah. Cinta kita juga kita tambah, kerinduan kita tambah dengan memperbanyak solawat, bertawasul, mengingat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya apabila kita mengingat Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya kita mengingat Allah yang mutlak. Tetapi apabila kita langsung mengingat Allah tanpa menyertakan Muhammad, maka sesungguhnya yang kita ingat adalah makna-makna, bayang-bayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah mengingat yang maha mutlak. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.